Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel aku. Pada video kali ini aku akan ajak teman-teman semua untuk menjelajahi lengkap isi web yang udah aku buat. Di sini aku udah siapin 3 panel untuk masing-masing level yang berbeda, tapi aku akan mulai jelajahi dari indeks. Nanti bakal coba daftar dengan user baru. Sebelumnya untuk halaman indeksnya seperti ini. Ada menu di navbar, satu menu drop down untuk tahun akademik, yang menampilkan daftar mahasiswa berdasarkan tahun masuknya. Nah, daftar ini bisa diurutkan berdasarkan kelasnya. Ini khusus kelas A, begitu juga ketika diklik B dan C dan untuk semua kelas. Begitu juga dengan tahun-tahun lainnya. Nih, seperti itu. Kemudian ada menu untuk frequently asked question. Biasanya ini yang sering ada di web gitu kan, aku buat. Tapi ada beberapa emang kata-katanya belum aku ubah. Kayak ini, tugas tidak dapat diunggah, misalnya hanya PDF atau doc, harusnya hanya PDF aja gitu. Tapi nggak apa-apa, karena kita akan lanjut bahas ke yang lainnya. Kemudian ini fitur login ya bagi pengguna yang sudah punya akun. Yang belum punya akun bisa daftar di sini. Nanti kita bakal coba, tapi kita bakal jelajahi isinya ini dulu. Nah, isinya ada jadwal kegiatan. Di situ ada dosen pembimbing, daftar dosen pembimbing. Dimana di sini tuh ada 25 data, tapi yang ditampilkan 10. Jadi showing 1 to 10 dari 25 data yang dimasukkan. Ini pagingnya juga berfungsi ya guys. Kemudian di sini ada 2 card berisi yang masing-masing mempunyai tombol, tapi isinya berbeda. Dimana ketika card yang ini, panduan tugas akhir ini, diklik, maka dia akan keklik 2 kali, maka dia akan mengunduh bahan buku panduan penyusunan tugas akhir. Ini filenya bisa diubah ya teman-teman. Sedangkan untuk tombol button yang kedua, ketika diklik dia akan beralih halaman ke data arsip tugas. Jadi ini berisi daftar tugas yang udah diarsip. Udah diarsip itu maksudnya sudah selesai pengerjaannya. Tuh, ini ada beberapa daftar, bisa dilihat ya. Ketika dilihat dia akan membuka tab baru di browser dan menampilkan isi dari filenya. Bisa juga di download. Nah, bedanya di mana? Bedanya itu ada di sini. Kalau di button untuk download, dia ini kan link filenya tadi ada di file, di folder upload, baru nama filenya buku panduan ini tadi kan. Dia ada di sini, bedanya di ahrefnya. Ini linknya, ini juga linknya, kelasnya sama, stylenya sama,
cuman di sini ada bacaan download style, sedangkan di sini nggak ada, dia cuma style aja. Nah, jadi itu yang membuat button yang ini bisa melakukan aksi download, sedangkan yang ini hanya mengalihkan ke halaman lainnya, begitu. Lalu lalu untuk footer, di sini footernya ada menu juga untuk home, about us, service, juga kontak. Nah, kontak ini menyambungkan ke web masing-masing, misalnya kayak Instagram. Nah, dia akan membuka atau mencari Instagram, webnya Instagram, jadi mengharuskan kita untuk login terlebih dahulu. Atau kalau misalnya sudah login, dia bakal masuk ke akun kita langsung ke Instagramnya, begitu. Sama dengan ini yang lain, email, WhatsApp, juga nomor HP. Kemudian service berisi informasi ya. Sebentar, service berisi informasi terkait ininya aja. Kemudian about berisi about web ini, jadi kayak visi-visinya, pengembangnya, gitu-gitu dan lain-lain. Kemudian home, kembali ke halaman beranda seperti ini. Ini ada juga card untuk informasi mengenai prosedur dan ketentuannya mengenai akun yang bisa dihubungi. Kemudian ini ada beberapa logo juga, ini bisa diklik juga sebenarnya. Begini, langsung ke web linkedin.com. Oke, begitu aja untuk halaman indeks. Mari kita masuk ke form daftar. Nah, kali ini aku bakal buat user baru menggunakan nama atau ini, name Winda Wacana 2024-102. Jadi di sini username-nya kita klik name-nya 2024-102. Emailnya kita bikin Winda aja, example aja. Kata sandinya, karena tadi namanya Winda Wacana, kita singkat jadi W123. Role-nya sebagai mahasiswa. Daftar. Nah, ketika sudah daftar, maka akan menampilkan form untuk login. Di dua halaman ini saya sudah login, yang satunya menggunakan admin, yang satunya menggunakan laman dosen. Nah, kali ini kita akan login menggunakan laman si Winda tadi, laman mahasiswa 2024-102. Sandinya WW123. Role-nya sebagai mahasiswa. Baik, prosesnya sudah selesai. Ini adalah tampilan pertama ketika user berhasil login. Berbeda dengan tes halaman mahasiswa di video sebelumnya. Kali ini karena si Winda adalah user baru, maka di sini tidak ada informasi terkait tugas terakhir atau tugas-tugas yang sudah dibikin sebelumnya. Jadi pertama kita akan membuat atau mengumpulkan tugas terlebih dahulu, karena kalaupun kita buka ini masih kosong.
karena kan dia belum punya tugas yang dikumpul. Jadi kita akan upload satu tugas baru. Misalnya judul tugasnya tugas record video. Ini bisa disesuaikan dengan nama tugasnya dia ya. Kemudian tahunnya 2025. Abstraknya tugas ini diambil ketika record video. Filenya kita pilih apa ya, ini aja fun. Oke, kirim. Tugas berhasil diunggah. Mari kita lihat riwayatnya. Sudah ada, di beranda juga sudah terdeteksi ya. Di sini juga ada, bisa dilihat juga dari sini. Dari upload sebenarnya juga bisa dilihat di bawahnya sini. Bisa diedit, bisa dihapus. Edit video 1, simpan. Ini tapi kalau mau ganti file juga bisa, simpan. Kita lihat riwayatnya, ada status update-nya, tanggal upload, jamnya, sini di update-nya juga tertera. Karena kita tadi update-nya nggak nyampe 1 menit ya perbedaannya. Oke, kemudian ini untuk informasi terkait username, Nah, begitu. Baik, kita beralih ke panel lainnya. Panel dosen. Kita refresh terlebih dahulu. Nah, tadi kan sebelumnya di sini ada 1, tapi karena tadi si Winda adalah murid bimbingan dari Bapak Tono, maka otomatis data yang menunggu respon ini ada 2, karena tadi si Winda kan sudah upload tugas baru. Nah, untuk dosen cangkupannya seperti ini, seperti yang saya jelaskan juga di video sebelumnya. Card begini. Kalau penasaran bisa cek juga video sebelumnya. Kemudian ini data mahasiswa yang dibimbing oleh Bapak Tono. Ini tugas. Tugas ini berisi data tugas yang sudah dinilai, sedangkan si Winda tadi belum dinilai. Jadi dia ada di sini. Nih, punya si Winda tadi. Nah, ya si Kamila Marpaung juga belum di ini ya sama Pak Tono yang tes ini. Ayo kita coba beri nilai dan komentar untuk tugas si Winda. Soalnya kita beri nilai. Oh, atau mau dilihat dulu sebelum diberi nilai? Fiturnya sama seperti lihat data di halaman indeks tadi. Sama seperti itu, ini bisa lihat juga. Sama. Terus kita nilai. Misalnya nilainya 99. Sempurna. Sebenarnya untuk isi dari komentar bisa merupakan kritikan dari hasil tugas si mahasiswa tadi. Tapi untuk sekarang kita tes begini saja. Oke. Sudah berhasil dinilai. Ketika sudah berhasil dinilai, maka dia akan keluar dan masuk ke sini. Nah, nih. Bisa diedit. Kita ubah nilainya jadi 100. 99.
simpan, bisa juga diarsipkan. Oke. Maka file tadi akan berpindah ke sini. Nih, Winda Wacana. Kemudian untuk halaman ini berisi tentang informasi si dosen atau si usernya yang berperan berlevel sebagai dosen. Nah, itu dia halaman dosen. Ayo kita beralih ke halaman berikutnya, halaman admin. Kita refresh terlebih dahulu. Nah, berisi data-data dari 4 tabel yang ada di database. Tabel dosen pembimbing, tabel file, tabel mahasiswa, tabel tugas, juga tabel user. Tabel usernya tidak ditampilkan di sini, tapi bisa dikelola di sini. Data user. Coba kita cari data si Winda yang tadi baru login. Kita bisa cari dari username maupun email atau role-nya mungkin mahasiswa. Tadi NIM-nya 2024-102. Nah, ini adalah isi dari record yang kita cari. Bisa kita edit, misalnya Winda W, simpan ya, begini. Bisa juga dihapus, tapi saya nggak bakal hapus. Kemudian atau kita juga bisa nambahin user baru. Misalnya di sini kita mau tambah user, misalnya si void. Nah, sudah keluar. Misal di sini kita ambil kita buat si Degel Salahuddin ini dengan NIM 2025-122. Tambah user 2025-122. Emailnya dgl@excelco.com. Role-nya misalnya kita pilih mahasiswa, kan dia memang mahasiswa. Kemudian kata sandi untuk si Degel kita bikin DGL123. Simpan. Nah, sudah bisa. Kita cari si Degel tadi. Ini dia, sudah nampak. Sudah ada, berhasil ditambahkan. Bisa kita edit juga. Degel. Simpan. Nah, otomatis juga berubah. Bisa juga kita hapus. Oke. Sekarang kita masuk ke manajemen data. Nah, di sini sama fungsinya kayak tadi, nambah user. Di sini bisa nambah dosen. Habis itu bisa edit juga. Bisa hapus juga, sama ya kayak tadi. Begitu juga dengan tabel mahasiswa, bisa tambah, bisa edit.
saya semuanya pakai data tables biar bisa cari, bisa menampilkan sesuai yang kita mau juga. Ada pagingnya juga di bawah. Setelah kita cari nama Winda tadi ya, gimana? Ini Winda Wacana ada. Selanjutnya kita masuk ke sini. Nah, di sini ada beberapa tugas yang bisa diarsipkan oleh admin seperti yang diarsipkan oleh dosen tadi, yang kita arsipkan sebagai dosen. Karena tadi si dosen mengarsipkan tugas si Winda Wacana. Sekarang kita mau arsipkan tugasnya ini deh, Fanya Julianti ini, yang ini. Walaupun belum diperiksa sebenarnya bisa aja diarsipkan. Arsipkan. Oke. Nah, kita lihat di list final berisi list arsipan tugas akhir. Fanya udah ada di sini. Bisa dilihat. Ya. Bisa juga dihapus. Kalau dihapus nanti dia bakal kembali ke tabel tugas. Nah, nih sudah kembali lagi si Fanyanya gitu. Kemudian untuk yang udah dikasih nilai tadi, nanti di halaman halaman si mahasiswa ini statusnya bakal berubah. Kita refresh dulu. Nah, kamu belum ada tugas apapun karena si tugasnya dia itu udah dinilai di sini. Nah, sudah disetujui, sudah dinyatakan selesai. Sekarang kita upload lagi ya. Filenya kita pilih. Kita pilih misalnya ini aja, kirim. Nah, di sini bakal berstatus belum diperiksa. Dan kita masuk ke halaman dosen, kita kasih nilai dari penilaian. Ini ya, si Winda kasih nilai, tapi nggak kita arsipkan ya, kita kasih nilai aja. Kita cuma melihat statusnya. Misalnya nilainya 98, komentarnya baik. Maka di sini akan berubah statusnya, juga ada komentarnya. Bisa dilihat di sini untuk melihat nilainya dan komentarnya juga. Gitu ya. Nah, itu tadi penjelajahan lengkap di web aku. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.